Selamat sore untuk kita semua, teman-teman orang muda yang terkasih. Pada sore hari ini kita akan melaksanakan katekese dengan tema Sampahku Tanggung Jawabku. Menurut salah seorang Santo Francis Assisi, dia menganggap bumi yang kita tempat ini sebagai ibu. Tetapi ibu yang kita tinggali saat ini itu sedang menjerit karena kelakuan kita yang buruk, yang jelek, teristimewa pola hidup kita yang buang sampah gitu. Karena itu pada sore hari ini kita akan mendalami tema itu, sampahku tanggung jawabku. Karena itu untuk memulai katekese kita pada sore hari ini kita akan memulainya dengan menyanyikan lagu Laudato Si Ogni Signore. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, pencipta semesta alam yang indah dan harmonis. Engkau menciptakan bumi dan segala isinya dengan lembut dan penuh cinta. Engkau juga menciptakan kami manusia sebagai citra-Mu yang diberi tugas untuk mengelola dan merawat alam ciptaan yang molek ini. Bimbinglah kami untuk selalu menjaga keindahan dan keluhuran alam ciptaan-Mu ini. Tumbuhkanlah dalam diri kami semangat untuk mencintai dan memelihara lingkungan di sekitar kami dengan tidak membuang sampah sembarangan. Buatlah kami bijak dalam mengelola alam ciptaan-Mu. Kami mengundang Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Hadirlah bersama kami saat ini agar dapat merenungkan dan berbagi pengalaman tentang persoalan sampah. Dengan perantaraan Kristus Tuhan dan saudara kami. Amin. Selamat sore sekali lagi teman-teman sekalian. Selamat sore. Oke, seperti yang sudah saya singgung di kata pengantar tadi, itu tema katekese kita pada sore hari ini adalah sampahku dan tanggung jawabku. Saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk menyimak data-data yang saya himpun terkait dengan produksi sampah global maupun produksi sampah di wilayah kita. Data sampah global sangat mengkhawatirkan. Menurut laporan Bank Dunia, bumi kita menghasilkan 2,1 miliar ton sampah padat perkotaan setiap tahunnya. Diperkirakan akan meningkat 70% pada tahun 2050. Itu menjadi sekitar 3,40 miliar ton sampah per tahun. Lalu di konteks lokal kita di kota Ruteng, berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai, produksi sampah di Kota Ruteng pada tahun 2021 mencapai 59,5 ton per hari, ya. 59,5 ton per hari. Angka ini terus meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata produksi sampah per hari sebanyak 60,6 ton, ya. Itu saya kira teman-teman kalau kita merenungkan atau membayangkan produksi sampah kita itu, saya rasa angka yang sangat besar dan fantastis, sehingga
Dengan demikian sampah itu menjadi sesuatu yang erat dan dekat dengan kehidupan kita. Karena itu saya ingin mengajak kita semua untuk menggali pengalaman teman-teman masing-masing terkait sampah. Ketika mendengar kata sampah, apa yang terlintas dalam benak teman-teman? Atau ada tidak pengalaman 1-2 peristiwa dengan sampah? Sehingga saya berikan kesempatan kepada 3 orang teman untuk menyeringkan pengalamannya terkait dengan sampah. Oke. Oh ya, silakan Vela. Jadi, ketika mendengar kata sampah, saya teringat akan situasi di gang kami di mana sampah berserakan. Sampah-sampah itu seperti plastik botol, pampers, dan dedaunan. Kemudian, sampah-sampah itu menghambat aliran air di got. Sumbatan air itu kemudian menyebabkan air tergenang di mana-mana. Genangan air itu menimbulkan nyamuk, lalat, dan bau. Harapan untuk kita agar kita semua bisa menjaga sampah di sekitar kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Vela. Jadi menurut Vela sampah itu adalah penyakit. Kita semua sudah mendengarkan tadi sharing dari Vela. Terima kasih sekali lagi Vela. Oke, berikutnya dari ya. saya. Silakan, Tanti. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya ketika saya pergi ke pasar. Nah, ketika saya pergi ke pasar itu, di situ kita baru masuk pasar, kita melihat sampah-sampah yang berserakan. Contohnya itu seperti sampah plastik, botol-botol bekas, sisa makanan. Di situ tercecer sebarang saja. Nah, nanti kalau kita ke bawah itu, kita dapat lihat kayak ada nyamuk, lalat, terus di situ menimbulkan becek, licin, bau yang tidak sedap. Di situ kita bisa berpikir kalau misalnya untuk para pedagang itu baiknya untuk tidak membuang sembarang sampahnya. Contohnya tidak membuang sampah plastik sembarangan, tidak membuang botol-botol bekas, air ikan sembarangan atau sisa makanan. Di situ juga saya sarankan untuk kita sebagai pembeli untuk membawakan keranjang sendiri, plastik sendiri dari rumah supaya mengurangi sampah-sampah plastik. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Tanti. Tanti tadi sudah menyeringkan pengalamannya ketika pergi belanja di pasar dan dia tadi sebut Pitak ya. Kebetulan saya orang Pitak dan memang kenyataannya itu sampah di pasar itu menjadi hal yang biasa dan sering kita lihat tiap hari. Oke, terima kasih Tanti. Berikutnya teman-teman yang lain. Oh ya, silakan. Kak Ciming. Berbicara tentang sampah, saya melihat fenomena di Manggarai, khususnya di Kota Ruteng ini, kita belum menggunakan tempat sampah sebagaimana mestinya. Saya melihat bahwa masyarakat kita masih belum bisa membedakan yang mana sampah anorganik dan sampah organik. Kita itu biasanya membuang sampah organik dan sampah anorganik itu secara bersamaan. Begitu. Menurut saya hal ini bukanlah hal yang tepat seperti itu. Jadi alangkah baiknya masyarakat kita perlu diedukasi lagi tentang bagaimana sebaiknya cara membuang sampah yang baik seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ciming. Kak Ciming tadi bercerita tentang pengalamannya dan dia melihat bahwa di sekitar kita, di sekitarnya itu kita tidak memiliki kemampuan untuk membedakan sampah organik dan anorganik gitu. Kita buang saja sembarangan dan itu tadi kalau menurut Vela itu menimbulkan penyakit dan Tanti bilang tadi membuat saluran got itu tersumbat gitu. Oke teman-teman, itu pengalaman kita semua. Sekarang saya ingin mengajak kita semua untuk mendengarkan apa kata dokumen gereja tentang sampah dan juga tentang kebiasaan kita yang buang sampah secara sembarangan. Karena itu saya berikan kesempatan kepada Ensa, Ayen dan LC untuk membacakan dokumen gereja tersebut. Silakan teman-teman. Baik, dokumen gereja yang pertama Laudato Si 21. Bumi, rumah kita, mulai makin terlihat sebagai sebuah tempat pembuangan sampah yang besar. Di banyak tempat di dunia, orang Lasiah mengeluh bahwa lanskap yang dulu indah sekali sekarang ditutupi dengan sampah. Baik limbah industri maupun produk kimia yang digunakan di kota dan daerah pertanian dapat menyebabkan penumpukan zat-zat kimia di dalam organisme penduduk lokal.
Meskipun kadar racun di tempat itu masih rendah, seringkali baru diambil tindakan ketika telah terjadi kerusakan permanen terhadap kesehatan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Ensa. Ikut LC. Baik, saya akan membacakan isi dokumen Laudato Si 22. Masalah-masalah ini berkaitan erat dengan budaya membuang yang menyangkut baik orang yang dikucilkan maupun barang yang cepat disingkirkan menjadi sampah. Hendaknya kita menyadari, misalnya bahwa sebagian besar kertas yang diproduksi, dibuang dan tidak didaur ulang. Sulit bagi kita untuk mengakui bahwa cara kerja ekosistem alamiah memberi kita teladan tanaman menyatukan pelbagai bahan yang memberi makanan kepada herbivora. Mereka ini pada gilirannya menjadi makanan bagi karnivora yang kemudian menghasilkan sejumlah sampah organik yang menemukan generasi baru tanaman. Tapi sistem industri kita di akhir siklus produksi dan konsumsi belum mengembangkan kapasitas untuk menyerap dan menggunakan kembali limbah serta produk sampingannya. Kita belum berhasil mengadopsi model sirkular produksi yang mampu melestarikan sumber-sumber daya untuk generasi sekarang dan mendatang. Dengan membatasi sebanyak mungkin penggunaan sampah yang tak terbarukan, menggunakan secukupnya, memaksimalkan penggunaan yang efisien, menggunakan kembali dan mendaur ulangnya. Memberi perhatian serius kepada masalah-masalah ini menjadi salah satu cara menangkal budaya membuang yang pada akhirnya akan mempengaruhi seluruh planet. Tapi kita harus mengatakan bahwa kemajuan pada hal ini masih sangat terbatas. Laudato Si 71. Upaya banyak keluarga untuk mengurangi sampah dan mengonsumsi dengan bijak menciptakan budaya baru. Dengan mengubah saja kebiasaan pribadi, keluarga dan masyarakat, ditanamkan keprihatinan atau kekhawatiran terhadap tanggung jawab sektor politik yang tidak dipeduli dan kemarahan atas ketidakpedulian pihak yang berkuasa. Maka mari kita sadari bahwa meskipun hal ini tidak serta-merta menghasilkan dampak yang signifikan dari sudut pandangan kuantitatif, hal ini berkontribusi dalam mewujudkan proses transformasi besar yang memuncul dalam masyarakat. Oke, terima kasih kepada ketiga teman, Ensa, LC dan Ayen sudah membacakan dokumen Laudato Si untuk kita. Ketiga dokumen ini, di dokumen pertama sebenarnya menggambarkan situasi dunia kita yang sudah menjadi tempat pembuangan sampah yang besar. Dokumen pertama, lalu dokumen kedua tadi menggambarkan kebiasaan kita adanya budaya membuang yang menciptakan dan memproduksi sampah secara massal di sekitar kita. Sedangkan dokumen yang terakhir tadi, Laudato Deum 71, menggambarkan upaya-upaya yang kita lakukan dan harus kita lakukan untuk mencegah produksi sampah di sekitar kita. Satu pertanyaan untuk kita teman-teman, kira-kira setelah membaca dokumen ini, apa pesan penting dari Paus Fransiskus melalui ketiga dokumen ini untuk kita? Mungkin teman-teman yang sudah baca tadi bisa langsung memberi komentar tentang pesan penting dokumen ini bagi kita. Oke, kita mulai lagi dari Ensa. Baik, pesan penting yang bisa saya ambil dari Laudato Si 21 ini yaitu sebaiknya kita menggunakan pupuk organik agar lingkungan tetap terjaga dan tidak terjadi kerusakan lingkungan, dan juga mengurangi penggunaan produk kimia. Terima kasih. Oke, terima kasih Ensa. LC? Baik, isi atau makna dari menurut saya isi atau makna dari Laudato Si 22 ini di sini dokumen ini mengajak bagaimana masyarakat dalam mendaur ulang sampah dan mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat menghasilkan sampah lebih banyak lagi. Jadi misalnya seperti kita mendaur ulang sampah-sampah organik yang sudah dikatakan oleh teman-teman tadi pada awal. Bagaimana memisahkan sampah non-organik dan organik agar sampah organik dapat digunakan lagi untuk menjadi makanan bagi tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar gitu, dan sampah-sampah non organik bisa kita gunakan, bisa kita daur ulang lagi menjadi sesuatu yang dapat kita gunakan. Kemudian di sini juga
Pada bacaan ini dianjurkan untuk kita mengurangi penggunaan barang-barang yang dapat menghasilkan sampah. Seperti tadi yang sudah dikatakan oleh teman kita Tanti, bahwa kalau kita ke pasar sebaiknya kita menggunakan keranjang belanja sendiri. Kita tidak menerima lagi kantong plastik dari pedagang-pedagang yang ada, ataupun kita ke toko dan lain sebagainya. Mungkin itu saja pesan atau makna dari Laudato Si 22 menurut saya. Terima kasih Else. Berikut langsung Ayen. Pesan yang saya ambil dari Laudato Si 71 yaitu mengurangi sampah dan mengonsumsi dengan bijak. Oke, terima kasih kepada tiga teman. Kita tepuk tangan dulu untuk ketiga teman kita semua. Dan teman-teman, sekarang Romo akan menerangkan lebih lanjut dan juga menyimpulkan apa yang sudah kita diskusikan pada sore hari ini, mulai dari pengalaman kita dengan sampah dan juga dokumen kerja yang sudah kita bacakan tadi. Pak Romo, kami persilakan. Baik, selamat sore semua. Baik, sampah dan kita manusia ini merupakan dua hal yang tidak bisa dilepas pisahkan dari hidup kita. Sampah selalu saja diproduksi oleh manusia, dan sampah ini kemudian menjadi tanggung jawab kita sebagai manusia. Tanggung jawab kita itu merupakan wujud atau bentuk pemeliharaan kita terhadap alam semesta yang sudah diciptakan baik adanya oleh Tuhan. Kita ingat ketika Tuhan menciptakan isi dalam alam semesta ini, Ia melihat semuanya itu baik adanya. Karena itu mari kita kembali ke awal ciptaan, di mana segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu baik adanya, dan kita pun boleh melihat bahwa ternyata yang Tuhan ciptakan itu baik adanya. Kita wujudkan itu dengan bertanggung jawab terhadap sampah-sampah yang ada di sekitar kita, dan tanggung jawab itu kita wujudkan dengan apa yang kita sudah sebutkan dalam pertemuan atau perjumpaan kita pada sore hari ini. Kira-kira begitu saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, terima kasih Romo. Oke teman-teman, demikian katekesi kita pada sore hari ini. Tapi sebelum kita bubar, baiklah kita bersama-sama merencanakan RTL dari katekesi ini, atau rencana tindak lanjut terkait dengan tema kita sore hari ini, sampahku tanggung jawabku. Kira-kira teman-teman sekalian punya ide apa untuk rencana tindak lanjut dari katekesi ini? Oke ya, Ciming. Baik, untuk rencana tindak lanjutnya saya mengajak teman-teman OMK untuk membawa botol minum air sendiri. Contohnya saya membawa botol minum air sendiri. Hal ini kita gunakan agar mengurangi sampah plastik dan penggunaan botol plastik. Terima kasih. Terima kasih Ciming. Berikutnya Giri. Rencana tindak lanjutnya kira-kira menurut Giri apa? Kalau saya mengajak teman-teman untuk memilah kembali sampah-sampah. Masih banyak sampah-sampah yang bisa didaur ulang atau dibuat kreativitas. Macam kami di rumah nih, ada satu adik sudah bisa buat sofa dari botol bekas terus isi sampah plastik di dalam. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Giri. Berikut LC. Chan. Oke, saya mengajak teman-teman itu sediakan tempat-tempat di rumah agar mengurangi sampah-sampah. Terserah. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengungkapkan ide untuk rencana tindak lanjutnya. Saya simpulkan yang pertama tadi, mari kita bersama-sama kalau ada kegiatan di lingkup kita OMK Lumen Gracia Katedral Ruteng, kita bawa botol air sendiri ya, seperti yang sudah dibawa oleh Kak Ciming tadi. Lalu yang kedua dari Giri, recycle sampah itu dipilahkan. Yang botol-botol itu dikumpulkan dan kita akan bikin sofa ya, sofa dari botol-botol bekas itu yang di dalamnya kita isi sampah-sampah plastik yang tidak bisa diurai. Dan yang terakhir dari Chandra tadi itu, RTL pribadi kita di rumah adalah menyiapkan tempat sampah di rumah, dalam rumah maupun di sekitar rumah kita masing-masing. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua, Romo dan teman-teman yang sudah berpartisipasi secara aktif dalam katekese kita pada sore hari ini.
Semoga apa yang kita bicarakan pada sore hari ini dapat kita pakai dan kita terapkan dalam kehidupan harian kita. Oleh karena itu teman-teman, marilah kita menutup katekese kita pada sore hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, takkan henti-hentinya kami mengaturkan syukur dan terima kasih karena Engkau sudah menciptakan langit dan bumi yang indah bagi kami. Dan kami bersyukur juga karena pada sore hari ini kami boleh merasakan kasih persaudaraan ini lewat katekese bersama sebagai satu kelompok orang muda Katolik. Kiranya apa yang kami bicarakan sore hari ini dapat berguna bagi masa depan kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Beristimewa untuk bertanggung jawab terhadap sampah-sampah yang kami produksi setiap hari. Kami mohon berkat-Mu untuk aktivitas kami yang masih tersisa. Kiranya Engkau memberkati kami semua hari ini, esok, dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita menutup katekese kita pada sore hari ini dengan mohon berkat dari Romo Feli. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian seluruh rencana tindak lanjut katekese kita pada sore hari ini sungguh-sungguh ditolong oleh Tuhan, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Semua bunga ikut bernyanyi gembira.